Mengejutkan klarifikasi yang dibuat Betren Putra Onsu kemarin. Betren buka suara terkait sindiran yang ditulisnya dalam postingan di sosial media, akui sindiran tersebut untuk sosok tante, dan hal itu ia lakukan demi menjaga nama baiknya dan juga menjaga nama baik ayahnya. Ia juga angkat bicara terkait perjumpaannya dengan Bunda Sarwenda dan adik-adiknya juga Tante Wendy di Bandara Soekarno-Hatta ketika bundanya mengantar adik-adiknya bertemu Ruben Onsu ayah mereka. Lantas, seperti apa Betren menampilkan diri ketika bertemu Bunda Sarwenda dan Tante Wendy ketika itu? Benarkah terjadi tegur sapa di antara mereka? Benarkah ketika itu, Betren juga menyinggung soal postingan dirinya terkait ia pernah ditampar oleh tantenya? Seperti apa pula langkah hukum Sarwenda yang kemarin lagi-lagi menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya? Siapa yang dilaporkan Sarwenda ke polisi? Dan seperti apa respon pihak Ruben Onsu terkait langkah Sarwenda tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik bara panas prahara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan, Betren Putra Onsu tampak gencar membela ayahnya Ruben Onsu. Pasca memposting sebuah caption dengan isi yang di luar dugaan, beberapa waktu lalu yang diduga lagi-lagi menyindir sosok tante, Betren Putra Onsu mengungkap bahwa postingan tersebut ia tunjukkan untuk membela sang ayah, yaitu Ruben Onsu. Betren yang ditemui awak media usai berolahraga kemarin di lapangan sepak bola, Betren mengaku bahwa memang ia mengenal dengan baik karakter adik-adiknya. Namun, dalam pernyataannya di hadapan awak media kemarin, Betren juga meminta maaf kepada sosok yang merasa tersakiti oleh pernyataan yang pernah dibuatnya. Kemarin juga karena emang akunya juga saking pengen ngejaga ayahnya, jadi semuanya juga untuk yang kemarin itu aku juga ngerasa bahwa ya karena emang aku yang kenal karakter adik-adikku kan, gitu sih. Mungkin aku minta maaf juga untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya. Untuk masalah itu kan sebenarnya semoga ini aku juga berharap udah cepat selesai lah. Aku juga pengen ini semuanya cepat selesai. Betren juga mengungkap bahwa sebelum dirinya memposting, ia berusaha berpikir terlebih dahulu, serta meredakan emosinya agar moodnya juga tetap terjaga. Perihal postingannya terkait pengakuannya bahwa ia sempat ditampar, Betren enggan untuk menanggapinya. Enggak. Aku enggak cerita-cerita kayak ya. Aku ketik dan aku kumpulin redain emosi dulu, baru berpikir dan juga mikir ngetiknya. Juga kemarin juga harus biar moodnya juga bagus gitu. Nah, mungkin yang terkait kan penasaran kan, maksudnya Onya yang bilang ditampar segala macam. Iya, itu mungkin gimana Nyo? Untuk urusan itu boleh, itu next aja. Itu yang lain ya. Mungkin respon aja mungkin gimana gitu. mengetahui kamu bikin status itu seperti apa sih? Kenapa? Respon ayah terkait itu. Ya dia kaget aja. Enggak, aku enggak udah berusaha untuk aku juga pengen semuanya. Udahlah. Betren juga mengungkap terkait aksi bundanya Sarwenda yang telah mengantar anak-anaknya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk dipertemukan dengan Ruben Onsu jelang Ruben berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Menurut Betren, aksi sang bunda tersebut di luar dugaannya. Ia juga mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa akan adanya pertemuan tersebut. Aku kemarin itu waktu di sana, waktu kemarin bunda dan adik-adik samperin, itu di luar dugaanku karena aku nggak tahu kalau mereka ada di sana gitu. Pas aku
nyampe ke sana aku lihat, nah dari situ aku memberi ruang untuk adik-adik bisa bertemu dengan ayah gitu. Dan aku say hi kok sama bunda, halo bunda gitu. Aku tatap-tatapan juga, Aunty Wendy lihat aku juga lihat Aunty Wendy. Begitupun juga adik-adik. Ada di posisi itu menurutku ya mau gimana, nggak bisa ngomong apa-apa juga. Tapi aku berusaha untuk, aku lihat Cici, aku lihat Nia, mereka senyum ke aku juga senyum ke mereka. Tapi aku ngelihat mata ayah juga kaget ngelihat mereka di sana. Jadi aku memberi ruang untuk dimana ya ini waktunya ya untuk bisa peluk adik-adik gitu. Karena kan ayah mau beribadah. Oh itu urusan ayah, Aku hanya mendukung gimana biar ayah bisa ketemu sama adik-adik di waktu yang pas gitu, nggak di saat lagi umroh gitu, nggak di saat lagi mau pergi ibadah. Tiba-tiba kemarin muncullah wartawan banyak gitu, dan juga ada adik-adik di sana gitu. Dan aku nggak tahu adik-adik habis dari mana, dan mereka habis pulangnya dari, setahu aku kemarin habis dari Singapura ya, ada les balet kalau nggak salah. Aku tanya sama ayah, adik-adik kenapa bisa di sini gitu, habis dari les dari Singapura kalau nggak salah habis pulang. Itu kan Aku kan nggak ngeliatin gini banget mereka. Aku ada di samping untuk nungguin ayah gitu. Karena kan itu udah waktunya ayah untuk persiapan kan. Betren Putra Onsu juga menegaskan bahwa dalam postingan yang ia buat sebelumnya, sebenarnya tidak ditujukan kepada bundanya Sarwenda. Karena itu, ia pun merasa bahwa hubungannya dengan sang bunda baik-baik saja. Aku kan nggak nyenggol bunda gitu. Di postingan kan aku nggak ada nyenggol bunda. Tante dan Oh, nggak, aku nggak minta maaf. Ya aku kan karena kan kemarin juga aku semua itu pembelaan diriku kan gitu. Jadi aku membela di mana ya aku ngomong yang sesuai aja gitu, nggak mau dilebih-lebihkan. Di sisi lain, tiba-tiba Sarwendatan membuat laporan polisi usai dirinya merasa dicemarkan dan difitnah nama baiknya. Lantas, siapa gerangan yang diseret Sarwenda ke polisi? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sarwendatan semakin gencar menempuh langkah hukum di tengah praharanya dengan Ruben Onsu. Setelah bertandang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemarin, Sarwenda kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ia hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Diungkapkan pihak Sarwenda bahwa kedatangannya kali ini di Polres Metro Jakarta Selatan bertujuan untuk menyerahkan dokumen dan alat bukti tambahan berupa screenshot dari sosial media. Rupanya hal itu dilakukan Sarwenda karena ia ingin memperkuat laporan polisi yang sudah ia layangkan sebelumnya terhadap beberapa akun sosial media terkiat, pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sarwenda. Laporannya sudah ada, bukan baru pertama kali ke sini Sarwendanya. Berarti laporan yang lalu. Untuk laporannya sudah lalu. Sudah. Sebentar ya. Terima kasih semuanya. Nanti akan dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi terima kasih, biar mereka aja yang menjelaskan ya. Laporannya udah ada semuanya. Terima kasih. Ya, jadi kehadiran kita hari ini di sini bukan baru yang pertama kali ya. Jadi hari ini kita datang menyerahkan bukti tambahan aja. Sudah ada laporan polisinya. Bukti tambahannya apa yang itu? Buktinya itu kan screen video dari akun-akun yang diduga mencemarkan nama baik. Jadi kita melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemarkan nama baik dari Ibu Sarwenda, dan juga ada fitnah di sana. Jadi kita sudah buat laporan polisi, sudah ada. Sarwenda juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini datang ke sini agendanya menyerahkan bukti tambahan. Ada beberapa, lebih dari satu.
Tak hanya itu, kuasa hukum Sarwenda Tan juga mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil setelah pihaknya memikirkan secara matang-matang. Hal itu bertujuan untuk menjaga kesehatan psikologis kedua anak mereka dari pengaruh buruk sosial media di masa depan. Mungkin ada pertimbangannya. Pertimbangannya karena yang disampaikan di akun itu tidak fakta yang sebenarnya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Jadi tindakan diambil Ibu Sarwenda ini sudah dipikirkan dengan matang-matang, sudah diskusikan dengan keluarga besarnya, karena ini menyangkut nama baik keluarga besar juga, terutama ibunya, Ibu Nanai. Jadi ini kan di media sosial ya, jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan. Jangan sampai nanti itu mengganggu perkembangan anak-anak. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini, itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu. Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus untuk Bang Kris dengan Bang Simon ya, kuasa hukum yang lain. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu tanggapi langkah Sarwenda yang melaporkan beberapa akun terkait pencemaran nama baik. Lantas, mengapa pihak Ruben Onsu tidak menempuh langkah yang sama terhadap netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, menyampaikan tanggapannya terkait kedatangan Sarwenda Tan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja dilakukan Sarwenda Tan karena merupakan hak semua warga negara untuk melakukan upaya hukum. Tetapi dalam hal ini, Minola Sebayang justru menilai bahwa konten-konten yang dibuat netizen tersebut merupakan penyampaian informasi berkaitan dengan dugaan adanya eksploitasi anak. Lalu, adanya pernyataan yang diduga merendahkan ayahnya Ruben Onsu, sehingga memicu kemarahan masyarakat kepada Sarwenda. Yang dilaporkan akun, beberapa akun terkait dengan masalah Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik. Ya. Artinya kan seperti yang saya katakan bahwa hak semua warga negara itu untuk melakukan upaya hukum. Ya, kalau mereka melihat bahwa ada aspek-aspek hukum yang mungkin dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian S menganggap ada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak tertentu itu adalah akun-akun yang menurut dia itu sudah melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan masalah pemberitaan atau postingan yang di situ ada anaknya, saya kira itu adalah suatu hal yang sah-sah saja dari segi dia ingin membuat laporan. Nah, tapi kalau mengenai masalah substansinya, saya kira itu akan kembali kepada pihak penyidik, ya. Karena kalau misalnya kami melihatnya, ya, kalau misalnya kami melihatnya itu, kenapa tidak buat laporan juga? Kan di situ ada anak-anak dan Ruben selama ini adalah orang yang konsen untuk memperjuangkan jika anak-anaknya itu diganggu di media sosial, ya. Nah, kenapa kami tidak melakukan hal itu atau Ruben tidak menyampaikan hal itu kepada kami untuk melakukan upaya hukum? Karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh konten-konten oleh netizen itu menurut kami adalah penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi berkaitan dengan masalah dugaan adanya eksploitasi anak, ya. Dan hal itulah yang memicu mungkin kemarahan-kemarahan dari banyak masyarakat akibat adanya dugaan eksploitasi anak dan kemudian adanya dugaan statement-statement yang merendahkan ayahnya anak-anak, ya. Jadi
kami melihatnya bahwa itu adalah support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan. Ya, jadi itu yang membuat kami mungkin tidak akan memilih cara yang sama kepada akun-akun itu seperti apa yang dipilih oleh S. Kemudian ada data-data yang kemudian itu dipakai sebagai pengingat bahwa ada satu perbuatan yang patut diduga itu adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini eksploitasi anak. Menurut kami di mana salahnya? Tapi kalau misalnya kemudian ada pihak-pihak yang merasa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang layak untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, kami menghormatinya karena itu adalah pilihan. Tinggal nanti tergantung bagaimana proses pembuktiannya di kepolisian. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.